Ketika mendengar tentang psikologi, terkadang orang akan langsung mengaitkan dengan psikologi klinis. Padahal, psikologi klinis merupakan cabang spesialis yang cukup baru apabila dibandingkan dengan sejarah disiplin psikologi yang berakar dari beberapa pemikir besar seperti Socrates dan Aristoteles. Psikologi klinis muncul sekitar pergantian abad ke-20, dan beberapa dekade terakhir, spesialis klinis cukup populer di kalangan psikologi dan masyarakat umum, sehingga membuat asumsi tentang psikologi secara keseluruhan. Pada tahun 1700-an dan 1800-an, orang dengan gangguan kejiwaan diperlakukan secara lebih buruk dibanding sekarang. Di beberapa negara barat, orang dengan gangguan kejiwaan dianggap kerasukan roh jahat, dijauhi oleh masyarakat, dan diperlakukan di institusi yang lebih mirip penjara daripada rumah sakit. Selama waktu ini, banyak individu di Eropa dan Amerika Utara dari berbagai latar belakang profesional secara kolektif menciptakan iklim yang membuat perubahan positif dan akhirnya menciptakan psikologi klinis sebagai disiplin formal. Mereka memperbaiki bagaimana cara orang dengan masalah psikologis diperlakukan. Melalui upaya tersebut, dunia barat akhirnya mengadopsi pendekatan baru yang lebih manusiawi terhadap orang dengan gangguan kejiwaan. Leitner Whitmer menerima gelar doktornya pada tahun 1892 di Jerman dan merupakan salah satu murid Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt merupakan seseorang yang banyak melakukan praktik terkait psikologi eksperimen. Dia merancang klinik psikologi pertama di University of Pennsylvania. Ini menjadi kali pertama psikologi secara sistematis dan terencana dapat diaplikasikan pada manusia. Pada tahun 1914 sudah ada 20 klinik psikologi di Amerika. Angka ini terus berkembang hingga mencapai lebih dari 150 klinik di tahun 1935. Awalnya, Whitmer dan kolega banyak melakukan praktik terkait anak-anak yang memiliki masalah di lingkungan sekolah dan perilaku belajar. Kemudian, Whitmer merasa bahwa ilmu psikologi juga dapat diaplikasikan pada orang dewasa atau anak-anak di luar lingkungan sekolah. Istilah psikologi klinis sendiri dicanangkan oleh Whitmer dalam artikel pertamanya yang juga berjudul Clinical Psychology. Menurut Whitmer, psikologi klinis memang berkaitan dengan obat-obatan, pendidikan, dan kerja sosial. Namun, mengapa ahli fisika, guru, dan pekerja sosial tidak dapat mempraktikkan psikologi klinis? Hal ini dikarenakan psikologi klinis merepresentasikan situasi hybrid dari pengaruh banyak bidang industri, di mana praktisinya harus telah dilatih secara profesional dan akan tetap bekerja sama dengan industri-industri lain. Asesmen diperlukan karena mengkategorikan mental illness telah menjadi isu utama dalam psikologi klinis. Menurut Reisman, mental illness biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu neurosis dan psikosis. Neurosis terjadi pada individu yang mengidap gejala-gejala psikiatrik tetapi tetap dapat merasakan realita dunia yang nyata, contohnya seperti kecemasan atau depresi. Berbeda dengan psikosis, individu ini telah terganggu dalam merasakan realita. Contohnya, individu dapat mengalami halusinasi atau delusi. Emil Kraepelin, yang juga dikenal sebagai Father of Descriptive Psychology, juga membagi mental illness dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah exogenous disorders, di mana mental illness dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Dan yang kedua adalah endogenous disorders yang dipengaruhi oleh faktor internal. Untuk menjelaskan lebih tentang endogenous disorders, Kraepelin menerbitkan suatu istilah yaitu dementia precox. Dementia precox ini mirip dengan apa yang kita kenal sekarang, yaitu skizofrenia. Namun, seiring bertambahnya popularitas tes Binet-Simon, akhirnya direvisi oleh Louis Terman pada 1937 menjadi Stanford Binet Intelligence Scales. Walaupun tes Binet seringkali direvisi, tes tersebut masih terfokuskan kepada IQ anak-anak. Karena fakta tersebut, maka dibuatlah Wechsler-Bellevue Test pada 1939 yang dispesifikan untuk menguji intelligence orang dewasa atau juga dikenal dengan sebutan Wechsler Adult Intelligence Scale. Pada tahun 1949, Wechsler juga membuat sebuah WAIS versi anak-anak untuk menyaingi Stanford Binet. Versi ini disebut dengan Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC dan memiliki perbedaan dengan Stanford Binet berupa subtes spesifik yaitu verbal dan juga performance scales di samping IQ secara keseluruhan. Lalu, pada tahun 1967, ia juga menciptakan intelligence test untuk anak balita yang disebut dengan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI. Pada 1890, James McKim-Cattell pertama menggunakan terminologi mental test untuk mengacu pada kemampuan dasar seperti reaction time, memory, dan juga sensation atau perception. Namun, terminologi tersebut jadi mengacu kepada hal yang lebih besar dan kini mencakup karakteristik kepribadian. Terdapat pula Hermann Rorschach, seorang psikiater dari Swiss, menciptakan sebuah tes pada 1921 yang signifikan hingga sekarang. Dalam tes ini, ia menunjukkan 10 inkblots dengan asumsi bahwa individu akan memproyeksi kepribadian mereka terhadap stimulus yang ambigu atau vague. Melalui hal tersebut, Rorschach beranggapan bahwa bagaimana individu menginterpretasikan inkblots berkaitan dengan bagaimana mereka mempersepsikan dan juga memahami dunia sekitarnya. Setelah Hermann Rorschach, bermunculan teknik proyektif lainnya, seperti Christiane Morgan dan juga Henry Murray yang mempublikasikan Thematic Apperception Test atau TAT pada 1935 yang serupa tapi tak sama dengan Rorschach. Karena dalam Thematic Apperception Test ini, mereka menunjukkan gambar situasi yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh tiap individu. Sekarang kita akan membahas psikoterapi. Pada awal 1900-an, tes psikologis lumayan dikenal oleh kalangan psikolog klinis. Tetapi pemberian strategi pengobatan diyakini sebagai wewenang dokter, bukan psikolog. Tahun 1930, hampir semua psikolog klinis bekerja di bidang akademis, bukan praktisi. Tahun 1940 hingga 1950 menjadi titik penting bagi sejarah psikologi klinis. Hal ini karena konsekuensi psikologis yang terdampak ke tentara US karena Perang Dunia Kedua meningkatkan permintaan untuk psikoterapi. Selanjutnya, di pertengahan abad ke-20, psikoterapi mulai marak di psikologi klinis, dimulai dengan adanya pendekatan psikodynamic. Karena kurangnya bukti empiris dalam psikoterapi pendekatan psikodynamic, muncullah pendekatan behaviorism pada tahun 1950 hingga 1960. Pendekatan ini menitikberatkan metode empiris dengan masalah dan kemajuan yang dapat diamati secara kuantitatif. Di sekitar waktu yang sama, muncullah terapi humanistik yang dicetuskan oleh Carl Roger. Terapi ini memiliki pendekatan yang berorientasi pada hubungan dan pertumbuhan.
Semakin dekat ke masa kini, muncullah cognitive therapy yang menekankan pemikiran logis sebagai dasar kesehatan psikologis. Sekarang, pendekatan ini menjadi pendekatan yang paling populer di kalangan psikolog klinis. Namun, kini muncul sangat banyak jenis metode terapi yang berbeda. Ada pula pergerakan untuk mengambil pendekatan campuran dari beberapa metode terapi tersebut, secara eklektik maupun integratif. Perang yang terjadi memiliki banyak dampak pada sejarah psikologi klinis. Terapi, asesmen, dan pelatihan seringkali digunakan sebagai upaya pemerintah untuk memilih calon tentara dan merawatnya setelah masa pelayanannya selesai. Terdapat beberapa peristiwa penting dalam sejarah psikologi klinis yang berhubungan dengan militer. Pertama, diciptakannya tes kecerdasan Army Alpha dan Beta pada Perang Dunia Pertama untuk mengukur kecerdasan calon tentara. Tes ini menjadi pendahulu tes kecerdasan. Yang kedua, David Wexler menciptakan tes kecerdasan Wexler-Bellevue untuk kepentingan militer. Lalu, tes ini menjadi tes WAIS dan kemudian menjadi WISC dan WPPSI. Ketiga, karena adanya dampak shell shock pada veteran US, pemerintah meminta American Psychological Association untuk meresmikan pelatihan psikolog klinis. Upaya ini menghasilkan akreditasi pelatihan dokter psikologi klinis. Selanjutnya, karena adanya Nazi pada tahun 1930-an, banyak tokoh psikologi klinis yang dipaksa untuk mengungsi. Hal ini memfasilitasi penyebaran teori dan pendekatan klinis ke Inggris hingga US. Yang terakhir, hingga kini psikolog klinis memiliki peran krusial untuk tentara dan veteran. Bahkan pada tahun 2014, terdapat 4.700 psikolog yang bekerja di Departemen Veteran Amerika Serikat. Pada tahun 1940, edukasi dan pelatihan dalam psikologi klinis mulai menyebar dan berstandar. Jumlah pelatihan-pelatihan naik. American Psychological Association mulai mengakreditasi program lanjutan dan menawarkan pelatihan di bidang klinis. Departemen Rumah Sakit Veteran Amerika Serikat menandai pelatihan dan magang para psikolog klinis. Pada tahun 1949, konferensi Boulder berlangsung. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, profesi psikolog klinis mulai dianggap penting. Pendekatan terapi berkembang dengan adanya aliran behavioral atau humanistik. Pada tahun 1953, APA mempublikasi kode etik edisi pertama yang menandai level keprofesionalan psikolog klinis. Di tahun 1960 dan 1970-an, psikolog klinis mulai beragam karena mereka merekrut banyak perempuan dan minoritas. Pada tahun 1980, psikolog klinis mendapat banyak penghormatan dari ranah medis.